Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qutbatina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ثم إلى حضرة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرة الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله Sa'd bin Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Thumma ila jami' muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ila muntaha syai'un lillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا ولمن استمعنا هنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-ulumu qad jumi'at al-qulubu qad mubi'at. Allahumma sakhir lana kutuba kullaha. Amin ya rabbal alamin. Hadis kita 52. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, hadis diriwayatkan dari Anas. Yaqulu, berkata Anas, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal bardu, idza ketika ishtadda sangat apa al-bardu dingin, ketika sangat dingin, Bakaro maka menyegerakan Nabi bisolati solat
Wa idza dan ketika, wa idza shtadda dan ketika sangat, al-kharru apa al-kharru panas, abroda mengakhirkan, bis sholati sholat, yakni maksudku ya, kata Anas, al-jumu'ata sholat Jumat. Ya, ini Nabi ketika cuaca sangat panas ya, Nabi ini menyegerakan, mengakhirkan ketika dingin, ini menyegerakan, ketika panas mengakhirkan. Nah, saya kemarin sholat Jumat ketinggalan. Maksud hati mau sholat Jumat itu di Pare, biar nggak buru-buru pulang. Ternyata jam 12 siang itu di Pare semua sudah selesai sholat. Oke, maksud saya biar nggak pulang ke Badas, saya sholat Jumat di Pare. Akhirnya ya keputusan saya ngebut saja pulang ke Badas. Sampai di rumah ya ganti baju, ganti sarung, wudhu. Sampai di masjid di Badas ini imamnya belum naik ke mimbar. Ini perbedaan ya antara kita yang tinggal di Badas dengan di Paris saja sudah berbeda. Kenapa Nabi menjelaskan begini? Dulu saya ketika belajar sholat itu kan ada doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ya. Kalau jenengan belajarkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu kan sama doanya iftitahnya. Kalau di situ menjelaskan ada mausalji wal bardi ya, tentang air salju ya, dibersihkan dengan air sabun salju yang sangat dingin. Ya masa kecil saya hanya berpikir kok ada doa menyebut salju yang menyebut ini menyebut itu. Ternyata di Arab itu ternyata di Arab itu ada musim salju. Tapi bukan di Arab yang Mekah Madinah, bukan. Di luarnya Mekah Madinah itu ternyata ada yang salju. Maka doanya itu berhubungan dengan salju. Oke. Kenapa Nabi kok menyegerakan dan mengakhirkan? Ternyata memang di sana itu kalau panas, panasnya luar biasa, kalau dingin, dinginnya luar biasa. Saya pernah berkunjung satu tempat, itu orang kok wudhunya cuma pakai wastafel, wudhu dengan wastafel. Di kita kan aneh wudhu pakai wastafel itu. Jadi, terus sepatunya nggak ada yang dicopot, cuma dilap-lap sepatunya. Habis itu masuklah ke masjid, hanya dilepas sepatunya, tinggal khufnya. Nah, saya dengan teman saya wudhu dengan sempurna, dimarahi orang di sebelahnya. Akhirnya kita wudhu seperti mereka, tapi saya ingat di fikih itu bab khuf, ya, bab mujah, memakai mujah. Setelah saya tanya, kenapa orang di sini wudhu begini loh, di sini air itu sangat mahal. Nah, beda dengan kita yang di Indonesia, semuanya gemah ripah lo jinawi. Nah, ada tanaman di depan itu yang harganya nggak sampai 100.000, nyirami air listriknya habis 100.000. Oke. Kemudian mengelilingi di mana-mana tempat di Arab, ternyata bebatuan. Kita berpikirnya bukan yang lain, berpikirnya untung saja nabi-nabi itu, ya para nabi dan rasul diturunkan di daerah Timur Tengah, nggak diturunkan di Asia, wabil khusus di Indonesia. Andai kata diturunkan di Indonesia, gak mungkin
Orang-orang yang mengikuti Nabi itu mampu mengikuti syariatnya. Wudunya luar biasa, ya, pakai air yang luar biasa. Wudhu di zaman Nabi air cuma segini, ini langsung diusap-usapkan aja sudah cukup. Terus saya dulu itu membaca fikih, ya, bab istinja. Kenapa istinja itu kok diajarkan peper pakai batu? Kemaluan laki-laki zakarnya itu ditutul-tutuli batu sampai 3 wajah gini-gini. Kok Cik Ram temen membaca kitab di zaman saya masih belum paham. Ternyata betul ketika keliling itu di Timur Tengah, di tengah-tengah antara kalau di kota langsung ketemu air ya karena sudah di kota, sudah ada teknologi canggih. Kita di perjalanan antara kota dengan kota nggak ada apa-apa. Begitu pingin pipis mau nggak mau ya peper. Begitu kita buang air besar mau nggak mau ya pakai batu. Jadi ketika membaca hadis ini jangan membayangkan Indonesia. Kita sangat luar biasa. Nabi hanya sederhana begini, kita cebok pakai air, bahkan air isi ulang pakai mandi orang Indonesia gitu. Saya di Surabaya sering beli isi ulang pakai mandi karena bakramnya nggak ngalir tapi kecil, akhirnya pakai isi ulang. Bayangkan di Indonesia ya, ketika sangat dingin maka beliau menyegerakan sholatnya, namun ketika panas beliau mengakhirkan sholatnya. Jadi jenengan ketika panas mengakhirkan sholat, tapi di Jawa berbeda. Wong Jawa senengane sholat nang panas-panas ben ganjarane oleh akeh. Nabi memberikan contoh lek panas, engko eri-eri ngenteni iyup. Ya. Mbah-mbah dulu kalau mau pergi sih toh dan ono cek iyup sih bar-bar luhur. Tapi kita nggak mau sepen mbah, panas-panas, cek aku ketok sehat, ganjarane ngontel, boleh tolabul ilmu lek panas metu keringet akeh kuwi akeh ganjarane. Kita lanjutkan an Jabir bin Abdullah. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Qala berkata Jabir, Ja'a datang siapa rojulun seorang laki-laki, wan nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu sedang khutbah Nabi. An-nasa di hadapan manusia ya. Yaumal Jum'ati di hari Jumat. Faqala maka Nabi bertanya, As-sholaita, apakah kamu sudah sholat? Ya fulanu, wahai fulan. La, belum, ya, jawab si fulan. Qala bersabda Nabi, kum berdirilah, farka dan rukuklah. Ini Nabi kemarin ditanyakan Abah Imron hadisnya, ketika Nabi sedang berkhutbah ada yang datang tapi kelihatan kok gak sholat, ditanya kamu tadi sudah sholat belum? Sholat sunnah 2 rakaat. Nabi orang tadi menjawab belum. Ya kalau belum kamu sholat dulu, baru nanti duduk di sana. Nah, jadi itu boleh seperti itu. Tapi tidak semua kondisi dibikin seperti itu, dibuat seperti itu. Tidak semua kondisi dibuat seperti itu. Nanti kalau semua kondisi dibuat seperti itu, terus ketika kita khutbah ada orang yang paling tidak disukai sama kita, kamu jangan masuk ikut khutbah sini, keluar. Ya, mungkin karena golongannya berbeda. Ya, akhirnya seperti itu. Ini pun andai kata dengan kondisi tertentu pun ya tidak membatalkan syarat rukun
punya khutbah, ya, karena Nabi pernah melakukan hal seperti itu. Kita lanjutkan. An Anas bin Malikin, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala berkata, asobatin nasa, asoba telah menimpa an-nasa manusia, sanatun pacekli ala ahdin nabiyyi, ala pada ahdi masa an-nabi, nabi. Jadi pernah atau telah menimpa, ya, manusia, banyak orang ini, ya. Sanatun pacekli ala ahdin nabi, ya, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabainana ketika itu an-nabiyyu nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakhtubu sedang khutbah fi yaumi jumu'atin, fi yaumi pada hari jumu'atin, Jum'ah. Pintu gerbang buri tutup aja nih. Oh, aja kak buri kok hilang. Yaktubu sedang khutbah fi yaumi jumu'atin pada hari Jumat. Qoma tiba-tiba berdiri siapa Arabiyun, orang Badui, ya, orang dusun. Qala berkata Badui, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, halaka telah rusak apa al-malu, harta benda, wajah al-ayalu, kelaparan keluarga-keluarga, fad'ullaha maka berdoalah Allah kepada Allah, lana untuk kami, farafa'a maka mengangkat Nabi yadaihi kedua tangannya, wama dan tidak naro kami melihat fis samai di langit, qaza'atan awan,
Fawalladzi, maka demi zat nafsi yang diriku biyadihi dalam kekuasaannya, ma wado'aha, ma sebelum wado'aha meletakkan tangannya, sebelum beliau wado'aha meletakkan tangannya, hatta sampai saros sahabu, saro muncul apa sahabu awan, amsal al-jibali, amsala seperti al-jibali gunung, summa lalu lam yanzil, sebelum beliau turun, an mimbarihi dari mimbarnya, hatta hingga ro'aitu aku melihat al-matoro hujan, yatahadaru membasahi, ala lihyatihi, ala pada lihyatihi jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Famutirna, maka kami diberi hujan, yaumana pada hari kami, zalika tersebut, wa minal ghadi, dan besok harinya, menene ya bahasa Jawa, wa ba'dal ghadi, dan setelah besoknya, ben lusa, orang Arab lek ngomong lusa wa ba'dal ghadi, dan lusanya walladzi yang yalihi selanjutnya, hatta sampai al-jumu'ati Jumat, al-ukhra atau al-akhara, al-ukhra berikutnya, waqama dzalika, waqama berdiri lagi, siapa dzalika orang tersebut, al-a'rabiyu orang Badui, atau dzalikal a'rabiyu orang Badui tersebut. Atau qala berkata, berkata Anas, atau qala berkata Anas, ghairuhu orang yang lain, faqala kemudian
orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamal binamu, tahaddama telah roboh, apa al-bina'u bangunan-bangunan." Apa beda? Borikonya dulu. Halaman berapa itu? Jenengan tambahi tahaddama, tahad dal mim, tulis tahaddama. Tahaddamal bina'u, al bina'u, alif lam ba nun alif terus hamzah. Tahaddama telah roboh, apa al-bina'u bangunan, wa ghariqa dan telah tenggelam, apa al-ma'u harta benda, fad'u karena itu berdoalah, Allah kepada Allah, lana untuk kami, farafa'a lalu beliau mengangkat, yadaihi kedua tangannya, faqala berdoa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ya Allah, hawalaina turunkan hujan sekeliling kami, wala dan janganlah kau turunkan hujan, alaina di atas kami. Kau tentu beres gitu, Allahumma hawalaina wala alaina. Fama belum lagi, yushiru beliau memberi isyarat, biyadihi dengan kedua tangan beliau, ilana khiyatin, ila ke nakhiyatin arah, minas samai yang arah dari langit atau ke langit, illa kecuali infarojat awan telah bilang, wasorot dan jadilah al-Madinah
Madinatu kota Madinah misla seperti al-jaubati lubang bulat, wasala dan air mengalir, al-wadi ke lembah, konatu kona jadi air mengalir ke lembah kona, syahron sebulan penuh, walam dan tidak yaji'u ada yang datang, ahadun seorang pun, min dari nahiyatin berbagai daerah, illa kecuali Haddasa menceritakan bil jaudi hujan lebat tersebut. Jadi pada waktu Nabi dulu ada orang Badui. Kalau disebut Badui saja nih, kalau orang kita itu ya artinya wong desa kesa-keso. Makanya di dalam bahasa Arab namanya Al-Arabi atau Badui. Ketika Nabi khutbah tiba-tiba berdiri, ya Rasul, niki bondo-bondo pun podo rusak, keluarga pun kelaparan, karena terjadi kemarau panjang. Kemudian Nabi berdoa supaya diberi hujan. Ya begitu berdoa belum selesai berdoanya hujan sudah turun sampai membasahi jenggotnya beliau. Nah kemudian setelah itu hujan tidak berhenti-berhenti hampir 1 bulan. Madinah tergenang air. Ketika tergenang air, Jumat lagi orang Badui berdiri lagi, ya Rasul, bangunan-bangunan roboh. Bingung Nabi ini, ya Rasul, bangunan-bangunan roboh, ternak-ternak mati, harta benda tenggelam. Berdoalah kepada Allah supaya tidak terjadi banjir bandang lagi. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi sebenarnya hujan itu adalah rahmatnya Allah. Kalau kita menghentikan hujan itu sama dengan menghentikan rahmat Allah. Ya sebaiknya kira-kira hujan itu ditolak apa diterima? Diterima. Tapi kalau ngaji udan, makanya Nabi tidak menolak tapi memindahkan hujan ada di sekelilingnya. Makanya kalau hujan ini berdoalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Jadi sebelum berangkat berdoa ya Allah Allahumma hawalaina wala alaina. Kata Imam Ghazali Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ahyan sarwiyan adunaya asbautin amma romaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang di sini gak hujan, tapi di rumah bapak-bapak hujan sampai sini kelunjung. Dulu ketika ngaji hadis ini, guru saya bercerita, biar nek ngaji nang kene iki udan, Mbah Wahab iku, Mbah Wahab Hasbullah, iku ngejak aku maca tabat. Boleh wayah kowe ngaji kok udan wacana tabat. Tabat yada Abi Lahabim wa tab. Dibaca 11 kali bareng-bareng. Karena Abu Lahab itu orang yang tidak mendapatkan rahmat. Makanya bila dibacakan itu rahmat tidak datang. Jadi hujannya tidak datang. Jadi
Kalau mau coba mempraktekkan nyiwerudan, baca aja tabat yada abi lahabiu watab 11 kali. Guru saya yang lain juga mengajarkan kalau mau hujan, ya caranya untuk menghentikan hujan, kirim Fatihah dulu pada Nabi, kepada malaikat Mikail, ketiga kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian bacalah istighfar, ya beristighfar untuk diri sendiri dan kedua orang tua. Rabbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu ketika di Arab beliau itu lagi sekolah di sana, dipanggil sama Raja Arab, tidak ada yang bisa mendatangkan hujan. Beliau itu hanya berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali hujan. Terus gak berhenti seperti di zaman Nabi, dipanggil lagi, itu tolong panggilkan santri dari Jawa itu, ya, karena dulu kan masih belum ada Indonesia. Suruh menghentikan hujan, jadi baca lagi istighfarnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca 7 kali. Itu doa-doa yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hadis ini. Saya sering praktekkan, tapi kadang-kadang saya praktekkan kok cik nemening ini kok ditolak gitu. Nanti kalau saya nggak nolak, jenengan gak berangkat, gak bekerja sudah. Ya. Nanti tak sewa no kereta kelinci, juga no jasa kereta kelinci. Ya, jadi itu ada ilmu yang diajarkan para guru dulu ketika membaca hadis ini. Ya. Pokoknya nyiwernya itu, jadi kan kalau nyiwer mau mantu, mau khitanan apapun ada acara ya bacakan tabat yada abi lahabi wa tab 11 kali. Mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan tapi menyambung apa yang telah disampaikan oleh Gus tadi bahwa tentang katakan hujan ya, kita memindahkan hujan. Iya. Saya kemarin itu membaca tabat itu, iya. saya dikasih Habib siapa gitu kemarin. Iya. 3 tahun yang lalu, orang itu sama apa namanya rapat di luar. Ada beberapa orang di situ, ada Pak Imron guyon, tapi saya ingin membaca tabat itu. Iya. Nggak usah apa namanya, nggak usah ke dalam rumah di sini aja. Orang pakai hujan-hujan semua datang loh, di sini terang. Artinya alhamdulillah betul tabat itu apa namanya betul bisa memindahkan hujan. Ini yang pertama. Yang kedua yang kemarin waktu Isra Mi'raj. Iya. Saya mengadakan Isra Mi'raj di Masjid Asfiya itu. Iya. Hujan. Padahal undangannya itu ya tapi lumayan besar itu. Itu esak mau esak itu hujan terus sekali. Wah, gimana nih ya? Padahal diperkirakan nggak bisa hujan. Setelah hujan itu saya ke tempatnya ustadz yang lain. Ustadz, gimana? Ayo baca tabat. Kok sama dengan saya kata ustadz itu. Akhirnya kita berdua berdoa di dalam rumahnya ustadz itu. Akhirnya hujan itu langsung reda. Akhirnya tinggal nguras apa namanya novel yang sisanya air tadi. Ya mungkin ini. Ya. Iya. Jadi memang ada ajaran dari ulama kalau menolak hujan seperti itu. Saya juga punya pengalaman kemarin dengan di rumah yang di kota. Sudah saya gelarkan semua di pos, kamling, terus itu di jalan, SPD kita. Istri saya bilang, kalau tidak ya coba kamu praktek, kamu aja yang praktek membaca doanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dibacalah doa itu. Tiba-tiba di langit itu cerah. Mendekati orang-orang kumpul itu ada suara krok. Orang-orang pada lari masuk rumah saya. Saya bilang, ya saya mau mlebu omah ya mlebu omah. Ya, akhirnya dia nggak jadi hujan. Karena itu yang sekian banyak orang karena belum pernah mendengarkan cerita ini, ya imannya berbeda dengan kita. Akhirnya kabur, masih suara kretek langsung lari.
Sampai besoknya ya nggak hujan. Begitu hujan besoknya banjir. Sampai di video sama tetangga bahwa hujannya banjir, ya. Sampai 3 hari. Ya, ini karena kemarin mungkin ditahan, nggak jadi hujan, hujannya ngumpul langsung di shock itu jadi banjir. Ya. Itu apa musibah? Karena kemarin dikasih rahmat tidak mau, ya dibalaslah sama musibah. Nggih, sampai rumah saya masuk ke teras, nggih, sampai 15 cm. Divideokan sama tetangga, dikirim saya itu. Terus paginya saya ke sana, ternyata alhamdulillah nggak masuk ke rumah, nggih, tapi masih di terasnya. Makanya tentang hujan itu, sebenarnya hujan itu kan rahmat, nggih. Ya jangan sedikit-sedikit nolak hujan lah. Orang lain yang di sawah itu juga ingin dihujani. Ya kepepet-pepet mantu ya sudahlah, kita mohon ampun kepada Allah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tabbat yada abil lahabi wa tabb. Jadi mohon ampun dulu ya, biar nanti ketika dihujani yang kedua jangan sampai jadi bencana. Setelah itu ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ini paduan dari ilmu dari beberapa guru. Saya amati, oh kalau guru yang ini contohnya Mbah Yai Wahab mengijazahkan pada santri-santrinya, yaitu guru saya itu santrinya, terus dijazahkan pada santrinya lagi termasuk generasi saya. Akhirnya karena itu tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, terus kita sudah ngaji banyak kitab ya, saya padukan. Tadi menolak rahmat, sekarang minta ampun lagi, biar diturunkan hujan sebagai rahmat. Jadi sebenarnya ya itu godak gaduk maduk dan gak ketemu dosa, antara nolak rahmat ini. Mungkin ada lagi, monggo. Jadi kalau rahmat berlebihan itu bisa menjadi laknat. Jadi kalau orang kelebihan rahmat itu juga membuat dia lalai. Karena lalainya itulah orang lupa kalau rahmat yang banyak adalah ujian. Akhirnya menjadi laknatullah rahmatnya. Makanya segala sesuatu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja atau tengah-tengahnya. Makan yang nikmat itu kalau berlebihan juga akan menjadi laknatullah. Ketika makan kekenyangan, lama-lama terbiasa gak terasa kenyang. Awal-awal kenyang kayak berdos ya perutnya. Lama-lama laknatullahnya apa? Ya orang kena penyakit diabetes dan sebagainya. Itu kan termasuk rangkaiannya dari nikmat yang berlebihan. Nikmat yang berlebihan. Minum air putih pun sebenarnya halal. Hukum asalnya halal. Ketika minumnya berlebihan, muntah dia jadi haram, akhirnya jadi laknat. Kita disarankan dokter minum 5 liter satu hari. Ya 5 liter, tapi jangan diminum sekaligus. Pokoknya pagi sampai sore 5 liter, biar tidak menjadi musibah yang berkepanjangan buat kita. Jadi memang betul, nikmat berlebihan kita nggak bisa mengelola nikmat, akan menjadi musibah. Musibah ketika itu bergeser menjadi laknatnya Allah. Ya kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah, dari Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Umar. Ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yusolli sholat qabla dhuhri
qabla sebelum al-zuhri zuhur, rakaataini 2 rakaat, wa ba'daha dan setelah zuhur, rakaataini 2 rakaat, wa ba'dal maghribi dan setelah maghrib, rakaataini 2 rakaat, fi baitihi di rumah beliau. Wa ba'dal isya'i dan 2 rakaat, wa ba'dal isya'i dan setelah sholat isya, rakaataini 2 rakaat, wa kana dan beliau la yusolli, la tidak yusolli mengerjakan sholat, ba'dal jumu'ati setelah sholat Jum'ah, hatta hingga yang shorifa sholat Jum'ahnya selesai, fayusolli kemudian sholat Nabi, rakaataini 2 rakaat. Ini sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau sholat Jumat ini yang agak berbeda sholat Jumatnya. Kalau baru selesai sholat Jumat dis, ya jangan sholat dulu, ditunggu dulu. Kira-kira jamaah mulai pergi meninggalkan masjid, baru Nabi itu sholat 2 rakaat. Biar tidak menyamai dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya zuhur. Jadi ini hanya teknis saja, yang membedakan teknisnya. Amalannya semuanya sama, hanya saja yang membedakan teknisnya saja. Apalagi kalau jenengan jadi imam, ya setelah itu zikir wirid dulu, baru nanti setelah selesai kiranya sudah mulai sepi, jenengan sholat 2 rakaat. Jadi ini hanya perbedaan teknis saja di zaman Nabi sampai zaman kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Umaro, an Ibni Umaro, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar. Qala berkata, qala Nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana kami, lama ketika roja'a kembali minal ahzabi dari perang Ahzab, la yusalliyanna, sungguh janganlah mengerjakan sholat, karena ada yusalliyanna, ada penegasan. Sungguh janganlah mengerjakan sholat ahadun, seseorang pun, al-asra, sholat asar, illa kecuali fi bani, di perkampungan Bani Quraidah,
Bani Quraidah, ya, Bani Quraidota. Fa'adraka, kemudian melakukan ba'dhum, sebagian mereka al-asru, sholat asar. Fitoriki, dalam perjalanan. Faqala, berkata ba'duhum, sebagian yang lain. La tusolli, jangan melakukan sholat hatta, sampai na'tiyaha, kita sampai ha, di kampung Bani Quraidah. Waqala, berkata siapa ba'duhum, sebagian yang lain. Bal, justru nusolli, kita harus sholat. Lam nurad minna, lam yurad tidak menginginkan, minna kami, zalika, hal tersebut. Fadzukira, kemudian diadukan, zalika, hal tersebut, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam, namun tidak yu'annif, menegur beliau. Falam yu'annif, namun beliau tidak menegur. Wahidan, salah seorang, minhum, dari mereka. Ini di zaman Nabi ada banyak sahabat pulang dari perang Ahzab, jalan kaki sampai perkampungan Bani Quraidah. Dipesan jangan sholat dulu, nanti sholatnya sekalian di perkampungan Bani Quraidah. Ya mungkin tadi baju masih kotor-kotor dan sebagainya karena pulang perang, nah nanti membersihkannya di Bani Quraidah. Kemudian sebagian sahabat yang lain itu mengatakan kita sholat dulu, nanti kalau di jalan kita sampai sana nggak mungkin mengikuti sholat asar. Nah, di sini ada yang namanya ijtihad antara kedua kelompok. Jadi kalau kita berijtihad ternyata benar, maka kita mendapatkan pahala ijtihad itu dan pahala orang yang mengikutinya. Apabila kita berijtihad itu salah, ya, kita juga mendapatkan pahala karena kita sudah ijtihad. Jadi ijtihad itu perlu. Jadi kita ijtihad itu dikasih pahalanya sebenarnya double karena kita mau berijtihad. Ijtihad itu kalau orang zaman sekarang yang mencarikan solusi bagaimana yang terbaik. Kalau solusi yang ditawarkan ternyata betul, maka yang berijtihad itu mendapatkan pahala satu dari ijtihadnya, dua dari orang-orang yang menerima hasil ijtihadnya.
Jadi ini kita perlu ijtihad. Jadi nanti kalau ada alat itu ya jangan dianggap berselisih pendapat, karena kita perlu ijtihad. Nah, zaman akhir kalau diajak ijtihad wangel, ngotot, pokoknya itu loh yang jadi aneh. Ya. Yang satu mengatakan tidak mungkin kita dengan jarak yang sekian sampai di Bani Quraido, bisa-bisa nggak ketemu asar, maka kita sholat aja di jalan. Yang satu mengatakan, tapi kan pesannya Nabi kita nggak boleh sholat dulu sebelum sampai Bani Quraido. Justru itu karena jarak Bani Quraido itu jauh, kita nggak mungkin sampai sana. Nah ini akhirnya di sisi yang lain dari ilmu hadis ini terdapat sahabat yang satu taat betul-betul pada Nabi, yang satu ini ada pembangkangan sedikit. Berijtihad itu kalau jadi pesan Nabi wis sholaton nanggon apapun yang terjadi. Tapi dia masih menggunakan akal pikirannya untuk berijtihad. Tapi Nabi tadi tidak menegur apa-apa, tidak menyalahkan, juga tidak membenarkan. Berarti kalau terjadi hal yang serupa dengan itu diperbolehkan. Okay. Kita lanjutkan an Anasin. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas. Qala berkata Anas, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tidak yaitu berangkat pagi-pagi Yaumal Fitri untuk sholat hari raya Idul Fitri. Yauma pada hari Al-Fitri, hari raya Idul Fitri. Hatta sehingga yakulu beliau makan at-tamarotin kurma. Wa anhu dan dari Anas, dari periwayat hadis pertama tadi, min toriki melalui jalur sanin kedua, wa yakuluhunna dan beliau memakan kurma witron dengan jumlah ganjil. Diajari Nabi kalau pagi-pagi kita mau ke masjid musola, mau sholat Idul Fitri, kita disunahkan sarapan dulu, sarapan. Boleh sarapan, kono warung mangan mau pakai berkah. Di Jawa itu kan di setiap momen pasti ada berkah. Pokoknya lek masjid wong iku lapo-lapo mangan. Jadi Nabi ini mencontohkan kalau berangkat pagi-pagi makan dulu sarapan secukupnya, ya biar nanti ketika sholat ya nggak keroncongan. Makanya kita disunahkan makan dulu sebelum berangkat ke masjid. Kita lanjutkan Ani bin Abbasin. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Itu yang terjemah dibetulkan ya, radhiyallahu anhuma. Ini anma ya.
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abbas dan Ibnu Abbas, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau qala, bersabda, mal amalu, tidak ada amal, fi ayyamin, pada hari ini, pada hari ini dimaksud adalah hari tasyrik. Fi ayyamin, pada hari ini, dalam kurung hari tasyrik, afdalu, yang afdala, yang lebih utama, minha, dari amal, fi hadhihi, pada hari tasyrik ini. Qalu, mereka bertanya, walal jihadu, dan tidak juga jihad. Qala, beliau menjawab, walal jihadu, tidak juga untuk jihad, ya. Yang dimaksud jihad yang boten Gusti orang, jihad yang termasuk, ya. Illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja, keluar, yukhatiru, berkorban, binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, falam, kemudian dia tidak yarji, kembali, bisyai'in, dengan suatu apapun. Jadi pada hari tasyrik itu yang paling diterima amalnya yang paling utama adalah, ya, kita berkorban, mengorbankan diri sendiri, ya, dengan dirinya dan hartanya. Kalau berkorban, katakanlah di dompet ada 1 juta, ya pulang itu di dompet tidak ada apapun, ya. Bahkan kalau orang dulu itu berkorban, ya, dirinya, hartanya, dan pulang hanya namanya saja. Kalau orang dulu, ya, kalau mau berkorban, pulang hanya namanya saja. Hari ini pergilah ke Israel ikut perang, itu kan orang-orang ditembaki. Jadi yang dimaksud amalan pada hari tasyrik, maksudnya kalau jenengan di rumah punya beras itu keluarkan, sedekahkan ke orang yang membutuhkan, ya. Habiskan semuanya, pulang jangan bawa sisa, ya. Jangan terus keluar bawa beras 1 karung, terus mau ngasih siapa gitu, terus diajak foto-foto dulu, bla 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 1 karung. Ternyata yang dikeluarkan cuma sakresek kecil, terus ditinggal pergi lagi foto-foto. Kalau dilihat dari fotonya seakan-akan 1 orang dapat 1 karung. Setelah nggak difoto, ternyata yang dikeluarkan cuma sakresek isi 2 kiloan. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya keutamaan ini bersedekah, saya setiap Ramadan itu kan bersedekah, ngajak bukber orang-orang yang saya anggap duafa, saya
undang, ngajak makan, pulang kasih beras. Ya. Kayaknya tahun ini yang saya undang jenengan dan beberapa orang saja nanti yang akan saya undang. Kalau jenengan yang orang sini ditanya kok kayaknya puber, ini banyak yang info ke Facebooknya ngaji, Gus, buatan enten puber atau Gus ikin Gus. Biasanya hari gini kan sudah saya repot ngurusi puber. Pertama karena keterkaitannya dengan saya, kan tidak boleh ada puber. Kalau yang mengadakan puber jenengan, tidak apa-apa. Kalau saya nggak boleh puber karena keterkaitan saya dengan pekerjaan saya, ada instruksinya Pak Presiden tidak boleh puber. Tapi saya mengadakan penutupan pengajian. Di dalam penutupan itu ada buka bersama. Pak Mahfud MD kemarin kan nggak puber, tapi tadarusan nasional, mari tadarusan mangan-mangan. Selama tidak dilarang oleh hukum kan, makanya kemarin saya itu ada rapat di Surabaya, warung-warung sepi, nggak ada orang puber kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak ada. Orang sawo pimen, nggak ada. Sampai masuk ke rumah makan itu ya langsung masuk. Dulu kan harus pesan dulu gitu kan. Kemarin saya ke Kediri juga, teman-teman yang marung di sepanjang belakangnya stasiun Kediri itu, nggak ada orang mampir puber katanya. Iya Pak Cakman juga tutup. Ya, saya ke Pak Man, kan kalau Gus, iya, saya ini juragane gak oleh puber, anak buahnya puber no kantor diketaki. Sebenarnya yang di bawah saya gak apa-apa puber, di bawah saya gak apa-apa puber. Kemarin itu sebenarnya ya puber, tapi kan dikemas ketemuan sama teman-teman. Makanya nanti saya tetap ya mungkin bersedekah, tapi saya antarkan saja. Ya, saya antarkan saja, sebagian saja yang saya undang ke sini. Ya. Jadi sebagian saja, tapi saya tidak menyuruh orang lain seperti dulu kan menyuruh Mbak Kim untuk menyebarkan undangan. Sekarang ya istri saya suruh datang sendiri, mendatangi orang-orang itu untuk undang. Ben kayaknya sih kok, ya, tidak salah paham. Nanti kita dengan saya hitung jamaah ngaji aja sudah lebih dari 50, kalau datang semua ada 65. Okay. Makanya nanti itu acara plus saya nyantuni orang, jenengan yang jamaah nggak saya kasih, berarti sudah saya anggap jenengan itu bukan du'afa lagi, sudah abeniyah. Tapi lek jaluk WA ya karo kancane. Aku jaluk Gus masih 5 kilo belum. Jadi itu keterkaitannya acara di kita ini seperti itu. Sebenarnya saya pengennya seperti kemarin, tapi kok rasanya gak enak. Walaupun rumah saya Badas, saya kerja di Surabaya sama di Malang. Nanti saya nggak upload di medsos, tapi jamaah yang datang masa saya larang untuk syuting-syuting kan ya enggak. Terus akhirnya ngupload di medsos kan gitu. Terus timbangannya Mary gak usah buber, tapi namanya penutupan pengajian, di dalamnya buka bersama. Ya, saya lanjutkan satu hadis lagi. An Ibnu Umar, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar qala berkata, kana beliau an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, pernah sholat, fis safari, sewaktu bepergian, ala, di atas, rohilatihi, kendaraannya, khaisu, kemanapun, atau khaisu, kemana saja,
jahat arahnya, bihi kendaraan, yumi'u Nabi memberi isyarat, imaan dengan isyarat, sholatal laili sholat malam, illa bukan al faraido sholat fardu, wa yutiru dan belum witir. Wa yutiru dan beliau witir. Wa yutiru dan beliau witir ala rohilatihi di atas kendaraannya. Jadi ini boleh kita sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah pun juga boleh, witir juga boleh, kiblatnya manut kendaraannya arahnya kemana saja. Oke. Contohnya kita pergi jauh di atas bis, kita sholat ya sudah sholat di situ. Rukuk sujudnya ya insya Allah begini aja. Katakanlah waktu Allahu Akbar, rukuk ya tangan kita taruh di kaki ini ya paha, terus rukuk. Nah, kemudian bangun lagi, terus rukuk yang berikutnya ini isyaratnya kita sujud. Nah, kemudian kalau tahiyat ya sudah duduk tahiyat, salam tinggal assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga kita sholat witir di atas kendaraan pun juga boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Mungkin ada pertanyaan? Ada Gus. Okay. Ini pelajaran yang sudah lalu, cuman saya ini lupa. Daripada buka-buka buku ya sebaiknya bertanya saja. Ringkas. Mengenai tayamum itu hanya berlaku satu kali fardu. Untuk sunatnya tayamum lagi. Iya. Dibikin dijelaskan tayamum berlaku satu kali. Kalau seperti istri saya ini kan dikubel banyak air, jadi ya terpaksa harus tayamum. Iya, dia terpaksa harus tayamum. Kalau mau wudhu, dengan cara wudhunya orang yang menggunakan khuf. Kalau itu gib, bukan. Jadi gibnya saja yang dioles-olesi air, jangan sampai basah. Ini tangannya ada gib, jadi yang lain-lain wudhu dengan sempurna. Yang di gib inilah yang dibasahi air biasa saja. Ini berlaku 3 hari ya, untuk orang yang mukim. Yang giftnya itu, yang putih. Iya, yang di putih itu, putih. Nah nanti kalau setelah itu ya wudhu lagi, itu dioles-olesi air nggak apa-apa. Jadi kalau sudah diolesi air, maka ketika wudhu supaya giftnya itu tidak rusak, nggak perlu diolesi yang berikutnya. Kalau wudhu lagi sampai 1 kali 24 jam. Baru nanti diolesi lagi, dan olesannya itu sebenarnya menurut fikih nggak perlu sampai basah. Pokoknya sebagai syarat saja kalau ini mengamalkan amal-amalan wudhu untuk anggota wudhu. Oke, monggo, saya ada waktu 10 menit. Pertanyaannya pertama, kenapa Pak Presiden melarang bukber? Bukan melarang bukber,
Jadi hanya pejabat tertentu yang punya jabatan itu dilarang bukber. Karena apa? Nanti kalau yang bukber dia pasti mewah. Karena masyarakat ini dalam kondisi susah, maka jangan menunjukkan kemewahan-kemewahan sebagai pejabat di saat rakyat susah. Nah, itu instruksi berlaku kepada turunannya di bawahnya, termasuk yang di daerah. Di daerah seperti wali kota, bupati, kepala dinas, itu tidak boleh bukber. Bolehnya buka bersama dengan keluarga di rumah. Nggak boleh sewa rumah makan terus mengundang banyak orang, ya. Itu tidak boleh. Karena kita dari sejak pandemi itu masih dianggap masa prihatin. Gak usah hura-hura. Tapi kemarin juga mantunya Pak Jokowi yang di Medan, wali kota Medan, nggak bukber, tapi diundang oleh ulama Medan, Ustadz Hanan Ataki. Akhirnya ya media nyorot tuh, bapak yang larang bukber, mantune bukber. Orang yang mari sholat tarawih makan bersama. Guys, ada aja lah. Maksudnya presiden itu melarang buka bersama bukan anti Islam, bukan. Karena melihat penderitaan rakyat ini belum selesai, makanya pejabatnya dilarang bukber. Nah sekarang rakyatnya numpak ondel, pejabatnya numpak Harley. Ketika naik Harley rombongan begitu terus kan dikawal-kawal. Itu lampu merah juga diterabas. Akhirnya kan hukum tidak berlaku sama di hadapan hukum, orang tidak berlaku sama. Ketika nyewa pengawalan merah juga ditabrak. Jadi itu sebenarnya bukan melarang anti agama Islam, enggak. Rakyat cik soro, karena pandemi kemarin pejabatnya dilarang menampakkan kemewahan. Terus kedua ijtihad dan musyawarah. Kalau musyawarah itu kan itu sudah ada pilihan-pilihan dari beberapa hasil ijtihad, dipilih sing. Kalau ijtihad itu kita nggak menemukan rumusan, permasalahannya itu baru muncul. Ya mungkin di zaman Nabi belum pernah terjadi, tapi di zaman kita muncul. Contohnya di zaman Nabi tidak ada namanya uang kartal, uang giral, adanya uang dinar dirham. Terus jenengan pengen nyangoni putune lek riyoyo, tukar ke bank. Hari ini saya nitip tukar ke bank, nggak bisa. Nggak ada Gus, kecuali nasabah, kan bukan nasabah. Nah, ada jamaah ngaji itu juga orang bank saya titipi, ada bah, ini saya cuma dijatah 1 juta ya bang. Masa ngirimnya kok Surabaya ini mau 1 juta titip no sopo. Terus ngeliriklah orang yang di pinggir jalan, tukar uang lebaran. Saya mau beli, saya mau tukar. Cari info itu berapa sih satu bendernya 1 juta. Katanya kan ya ada yang 1,50 juta, ada yang 1,100 juta, tergantung kesepakatan. Terus ada yang nanya, termasuk istri saya, ibu jadi dipikir kan tukar duit karo duit gak oleh. Ya gak oleh, tukar uang dengan uang gak boleh. Ya, terus sama Pak tukar enggak, nanti tak takoi. Lek aku njaluk tulung awakmu ngijolno duit buruane piro? Iki ijtihad. Ben gak ketemu haram. Gitu. Ini kan ijtihad. Karena nitip teman-teman yang di bank katanya gak ada jatah. Biasanya kan saya nitip 5 juta 10 ribuan dapat, wis ini 5 juta 20 10 5.000 mesti dibagi. Sekarang nggak bisa dibatasi. Kemudian ya saya itu ijtihad, cari info, aku lagi ijol awakmu itu mampiro. Katakanlah 1 juta 1.300.000 gak wajar ya, saya nggak ijtihad kalau gitu. Mungkin dia bilang Pak, buruane ngantri, ya, seket pripun jenengan, yes gak apa-apa. Sama dengan punya sapi, punya kerbau, punya binatang, teletonge itu numpuk. Kan kalau dijual tidak boleh. Ijtihadnya jenengan, wis le kon lan juga iki tak genteni buruane ngangkut. Itu namanya ijtihad.
Terus musyawarah sama keluarga. Ini dia ngaji kalau Gus Witiku gini oleh ijtihad. Terus musyawarah keluarga ditentukan keputusan ya wis Pak, tak golekno wong sing gelem ngangkut. Terus yang ngangkut, jasa angkutnya itu juga jasa membuangkan itu. Tak boleh jasa membelikan barang najis dan kotor. Itu di fikih kan juga diberi solusi seperti itu ijtihadnya. Berarti saya melihat ijtihad baru qaul jadid di Badas. Qaul qadim tidak boleh ketika zaman Imam Syafi'i. Ini ada qaul jadid ya. Menemukan solusi ya wis lah kok diniati wis kok tak burui ngantri nang BI. Ya ngantri di BI. Ngantri ini saya ketemu Gus, ngantri ini guru rokokane, guru bensine. Ya wis 100 notok. Anggap saja 10%. Ya, itu contoh-contoh ijtihad. Kalau jenengan tidak menemukan mau tukar uang ya tukar aja di jalan. Jenengan mengatakan Mas, sama tak joni buruan yang ngantri yo. Nopo Bu, ini sekolahnya juragan Ibu. Ngono. Sekolahnya juragan Pak. Tahun kemarin saya tanya ternyata itu sudah ada yang ngumpul juragan itu yang spekulasi seperti itu. Jual uang dengan uang artinya ya itulah riba. Mereka kalau dapat segitu banyak bisa. Lah. Kita kan kasih. Lah itu pertanyaan saya bertahun-tahun belum terjawab. Saya tanya ke BI, saya bawa uang 10 juta, saya isi formulir bla bla bla. Terus saya ditanya petugas, Bapak itu lembaga apa perorangan? Saya perorangan sudah tidak boleh Pak. Kalau lembaga apa gitu, kalau sekolahan mungkin untuk apa itu boleh, koperasi bank boleh. Waduh, biasanya boleh Pak. Iya, mulai tahun ini tidak boleh. Kalau saya ijtihad gak usah samoni ae. Atau saya bilang begini aja, nanti di depan saya kasih barcode-nya kiris ya. Nanti jenengan punya HP itu langsung aja di scan. Nanti uang saya masuk ke jenengan langsung 10.000. Ya sekarang buah aja di depan dikasih gitu ya, gak usah upload, gak usah kontakan. Kiris buah untuk teman orang tua, untuk teman manten. Ya akhirnya saya nggak bawa amplop ya, bawa HP saya gini kan. Bu piro mi? Bu 300 saya. Konangan kata kok kiris gue 300 ya. Ya akhirnya buka ini langsung scan rekening saya pindah ke rekeningnya dia 300 500 gitu ya. Jadi saya kiris ke orang tuanya keren. Akhirnya nanti buah seperti itu. Sekarang sudah banyak buah seperti itu. Kemarin saya buah di Kediri sudah modelnya begitu. Bahkan di undangannya itu sudah ada barcode-nya, tempatnya dia mantenan sama barcode-nya kirisnya. Yang tidak hadir gak usah nitip, langsung scan gitu, krek teko. Gak dibutuhkan tekone wongi, butuhkan duite. Iya betul itu. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barakah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyuruna bi ibadikas sholihina bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa inhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam,
mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.